Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 11 ayat 24 sampai 30, hari ini kita akan lanjutin ke 31 sampai 35-nya nih teman-teman. Kita akan membahas tentang burung puyuh. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 11 ayat 31 sampai 35, burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya guys. Oke guys, jadi pas baca perikop ini ya, tahu-tahu ingat promo besar-besaran di online shop. Kayak harganya mahal jadi semurah itu. Jadi kita mikir, sayang nih kalau nggak dibeli. Belum tentu ada diskon begini lagi. Diskon gede, gratis ongkir, bonus voucher. Kayak wah, semuanya kayak sayang gitu untuk dilewatkan. Lalu tanpa sadar, keranjang belanja penuh dengan barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Awalnya ada rasa puas, karena berhasil menang banyak. Tetapi kemudian datang rasa nyesel. Kayak angka di rekening kayak, wow, tiba-tiba kok berkurang banyak ya. Barang menumpuk dan jadi feeling guilty gitu. Nah, inilah gambaran kerakusan, keinginan yang tak pernah merasa cukup. Persis seperti yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka mendesak Allah untuk memberi daging. Allah menjawab dengan burung puyuh yang melimpah luar biasa. Namun, alih-alih membawa sukacita, justru berakhir dengan kematian massal. Mengapa jawaban doa bisa berubah menjadi bencana? Mari kita gali lebih dalam. Di 31-32, angin dari Tuhan membawa burung puyuh dalam jumlah tak terhitung, sejauh sehari perjalanan dan setinggi 2 hasta di sekeliling perkemahan. Gambaran ini hiperbolis dan retoris, yang sebenarnya mau menggambarkan kelimpahan yang luar biasa, tetapi sekaligus mengerikan. Rakyat mengumpulkan tidak hanya secukupnya seperti mana, melainkan berlebihan banget. Setiap orang minimal 10 homer, sekitar 50 gantang yang artinya 3.000 sampai 4.000 ekor burung puyuh, atau setara 300 sampai 400 kg daging, atau 15 sampai 20 karung beras ukuran 20 kg per orang loh guys. Jumlah ini tentu tidak realistis untuk dimakan oleh satu orang. Artinya, penulis Alkitab memang sedang menggunakan angka hiperbolis untuk menekankan kerakusan umat Israel. Mereka menimbun burung puyuh jauh lebih banyak dari yang bisa dimakan. Narasi ini syarat ironi, berkat yang semula diminta berubah menjadi lambang kerakusan manusia. Di ayat 33, teks mengabarkan adegan tragis, yaitu sebelum daging itu dikunyah, murka Tuhan datang. Sebuah gambaran tentang keinginan yang memuncak, lalu dipatahkan seketika oleh realitas hukuman Allah. Kata Ibrani untuk tulah besar menekankan kedahsyatan yang tak tertanggungkan. Allah seolah berkata, kamu menginginkan lebih dari yang kuberi, sekarang lihatlah akibatnya. Di ayat 34-35, nama tempat menjadi teologi dalam bentuk geografis. Kibrot Ta'awa berarti kuburan nafsu. Nama ini adalah memorial negatif, mengingatkan setiap generasi bahwa kerakusan tidak pernah berakhir dengan kehidupan, melainkan dengan kematian. Perjalanan ke Hazerot nggak cuma perpindahan lokasi, melainkan peringatan keras. Siapa yang hidup dalam nafsu, nggak akan pernah tiba di tanah perjanjian. Dalam terang Injil, perikop ini menunjuk pada kontras antara nafsu rakus dan roti sejati dari surga. Israel menolak mana, lambang pemeliharaan Allah, dan mengejar daging yang fana. Tetapi Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Sementara nafsu membawa maut di Kibrot Ta'awa, Tuhan Yesus Kristus memberikan dirinya di kayu salib
agar kita yang lapar dan haus akan kebenaran dipuaskan dengan hidup yang kekal. Kuburan kerakusan menemukan jawabannya dalam kubur kosong Yesus. Nah wait guys, jangan buru-buru bilang bahwa kisah ini bukan sekedar sejarah kuno tentang bangsa yang rakus, melainkan cermin bagi kita hari ini. Jika Israel bisa jatuh dalam dosa karena membandingkan hidup di padang gurun dengan kenangan masa lalu di Mesir, bukankah kita pun sering terjebak membandingkan hidup kita sekarang dengan apa yang menurut kita lebih enak dan menyenangkan diri kita sendiri? Pertanyaannya, apakah kita sedang mengejar Kristus atau hanya mengejar kenyamanan yang fana? Nah, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar bahwa keinginan yang tak terkendali bisa menjadi jebakan mematikan. Dunia modern penuh dengan burung puyuh, kayak aktualisasi diri berlebihan, mengumpulkan harta berlebihan, mengejar popularitas. Kelihatannya menjanjikan kepuasan, tetapi berapa banyak orang justru hancur karena tak pernah merasa cukup. Penulis kitab ini ingin agar kita sadar, hidup yang terus menuntut lebih hanya akan menggali kubur bagi diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita belajar cukup dengan Kristus, kita menemukan sumber sukacita dan hidup yang berkelimpahan. Lalu, pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apakah ada keinginan dalam hidupmu yang membuatmu tidak pernah merasa cukup meski sudah mendapat banyak pencapaian? Lalu yang kedua, bagaimana kamu bisa belajar untuk memandang kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber kepuasan sejati? Dan yang ketiga, apa artinya cukup bagi dirimu hari ini ketika Allah sudah menyediakan segalanya melalui Kristus? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, ampuni aku ketika aku lebih sering mengejar hal-hal fana daripada mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ajarlah aku merasa cukup dengan pemeliharaanmu dan menaruh kepuasanku hanya pada Kristus, roti hidup yang sejati. Bentuklah aku agar tidak diperbudak keinginan, tetapi hidup dalam syukur dan ketaatan kepadamu. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.